ya, core eksterna. Yes. Nah, struktur yang paling luar dari core itu apa? Kok kasihanmu nggak kelihatan kan? Kalau tadi perikardium, fibrosum ya. Nah, nyangkut. Minum dulu Mas minum. Habis. Perikardium fibrosum ini terdiri dari jaringan fibrosa yang dimana dia sifatnya nggak elastis amat. Nah, fungsinya apa? Biar si jantung ini nggak ngembang terlalu berlebihan, ya. Soalnya ada suatu kondisi klinis di mana orang nggak punya perikardium, namanya agenesis perikardium. Dia jadinya apa? Si jantungnya ini ngembang terlalu berlebihan sehingga dia bisa mendesak paru-paru, jadinya dia sesak napas, atau dia mendesak pembuluh darah, jadinya dia menyumbat, atau dia mendesak saraf, dia bisa menjadi nyeri gitu ya. Terus oke, udah. Terus habis itu di dalam perikardium fibrosum itu ada perikardium serosum. Perikardium serosum ini terdiri dari dua, yaitu lamina parietal sama lamina visceral. Nah, di antara dua lamina parietal sama lamina visceral ini ada ruangan namanya cavum perikardium. Isinya cairan ya, liquor perikardi, itu cairan serosa ya isinya. Fungsinya apa? Fungsinya dia buat melumasi jantung. Nah, misalnya ada orang yang kekurangan cairan serosa di perikardium, dia bisa perikarditis, soalnya terjadi gesekan berlebihan antara jantung sama perikardium, ya. Nanti kalau kalian auskultasi di jantung pakai stetoskop, nanti ada suara kayak kerikan-kerikan kulit, kayak krik, namanya friction rub, ya. Nah, terus begitu sebaliknya, kalau misalnya cairan di cavum perikardium itu berlebihan, dia juga bisa menyebabkan masalah, misalnya pada perikarditis. Coba kalau misalnya cairan di cavum perikardium berlebihan, apa dampaknya? Ya, betul. Jadi jantungnya nggak bisa ngembang berlebihan, soalnya dia ditekan sama cairan-cairan yang berlebihan di cavum perikardium tadi. Nama penyakitnya yaitu cardiac tamponade, ya. Tadi. Ya. Nah, terus habis itu lamina parietal sama lamina visceral ini sebenarnya satu lapisan yang sama, cuma dia melengkung, ya. Melengkukannya ini namanya sinus perikardium, ya. Jadi ruangannya itu cavum perikardium, tapi lengkukannya itu sinus perikardium. Nah, sekarang perikardium fibrosum sama perikardium serosum itu nempel atau dicelah? Ada celah. Cavum perikardium tadi di antara dua apa? Visceral sama parietal. Berarti celahnya ada dua dong. Perikardium fibrosum sama serosum sama lamina parietal serosum sama lamina visceral serosum. Gitu. Yang tahu Mas. Aku doang. Ya, sebenarnya di histologi ada loh. Kalian emang nggak baca? Perikardium fibrosum nempel sama lamina parietal. Apa Zaki? Yang kan baca. Nah, ya. Nggak ada Nempel. celah. Nah, ya, jadi perikardium fibrosum itu nempel sama serosum. Cuma cavum perikardium celahnya itu di antara serosumnya, yaitu parietal sama visceral. Jadi kalau misalnya ada soal cavum perikardium itu terletak di antara apa? Jangan jawab perikardium fibrosum sama perikardium serosum, tapi jawab lamina parietal perikardium serosum sama lamina visceral perikardium serosum. Kemungkinan besar. Aku nggak tahu. Yang jawab soal gitu, yang jawab apa? Kebanyakan soal gitu. Soal apa? Aku nggak ingat. Sering aja, makanya nggak jelasin. Terus fasies jantung. Di jantung ada 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis. Berarti yang menghadap sternum sama costae. Ada ventriculus dexter sama atrium dexter. Kemudian ada fasies pulmonalis. Berarti dia yang menghadap ke pulmo. Ada yang atrium dexter sama atrium sinister. Nah, karena di kanan kirinya ada pulmo, dia berarti bisa mendesak pulmo, membentuk impresio kardiaka. Terus juga ada fasies diafragma yang menghadap ke bawah. Berarti dia terletak berarti dia terdiri dari ventriculus dexter sama ventriculus sinister. Terus juga sebagian dari
atrium dexter. Soalnya kan vena cava inferior di atrium dexter, gitu ya. Ya, itu untuk facies. Kemudian untuk ada basis, base, dasar. Dasarnya dari jantung itu bukan yang di bawah, tapi yang di belakang. Itu di atrium sinister. Vena pulmonalis, ini kan vena pulmonalis. Atrium sinister, ya kan satu sinister. Ya. Nah terus atrium dexter kan ini atrium sinister, ya. Ya. Nah, ini atrium dexter kan, atrium sinister. Nah terus apex, ya betul. Apex itu berarti pucuknya, apex predator, berarti puncak dari predator gitu ya. Dia terletak di pucuk dari ventriculus sinister. Dia letaknya di SIC 5 linea mid clavicularis sinistra. Kalian bisa raba, dan itu namanya ictus cordis. Jadi misalnya ada masalah pada ventriculus sinister, ya, misalnya dia hipertrofi gitu ya, dia berkontraksi berlebihan. Kalian bisa lihat kalau di sini tuh ada detak jantung, duk 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 gitu. Itu di ictus cordis. Atau kalau kalian palpasi pakai jari, itu nanti dia angkat kuat. Jadi dia bisa ngangkat si jarinya, duk 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 gitu. Tapi ini enggak pasti bersifat patologis. Soalnya kalau orang kurus, ya dia pasti kelihatan. Ya, soalnya langsung ke jantung gitu ya. Udah, terus habis itu ada ligamen. Ada ligamen apa aja? Psikoperikardiosa, sternoperikardium, Ya. perikardia venica. Ya, dah itu ya. Nah, fun fact aja. Misalnya kalau ada peradangan pada perikardium, dia kadang bisa jalar ke bahu kiri. Soalnya kenapa? Ya soalnya dia itu ada ligamen perikardioprenica, dia berhubungan sama diafragma. Sementara diafragma itu kan nervus phrenicus yang menginervasi diafragma itu kan C3 C5. Dan juga C3 C5 itu dia dermatom di antara bahu kiri sini. Jadi dia bisa kalau ada peradangan pada, misalnya ada nyeri pada bahu kiri, kita bisa suspek atau curiga kalau dia ada peradangan pada perikardium. Itu nice to know aja. Ya, terus lanjut ke skeleton cordis. Jangan dulu deh. Batas-batas jantung. Kalian udah usai belum? Belum, tapi udah belajar SGD. Ya, batas-batas jantung apa nggak? Hafal. Ya, batas atas. SC2 parasternalis dextra. Batas bawah. Parasternalis CD. Udah aku dengerin dulu. Ya, udah ya, udah hafal ya. Nah, itu batas-batas jantungnya. Kalau katup jantungnya, kalau katup aorta itu letaknya di SIC2 linea parasternalis dextra di sini. Terus kalau trunkus pulmonalis berarti dia di kirinya. Dia di SIC2 linea parasternalis sinistra. Terus kalau misalnya tricus pidalis dia di bawah sini kan. Dia yang menghubungin antara ventriculus dexter sama atrium dexter. Dia di linea mid parasternalis sinistra SIC4. Terus kalau mitral dia bisa didengerin di apex cordis, ya. Dia di SIC5 linea mid clavicularis sinistra. Nah, kalau kalian auskultasi di titik-titik itu bukan berarti mitral mesti di apex cordis, aorta di SIC2 linea parasternalis dextra, enggak gitu ya. Jadi bunyi jantung mitral itu bisa didengerin semua di semua kulit yang melingkupi jantung. Cuma puntum maksimumnya atau titik paling terdengarnya itu di titik-titik tadi, gitu ya. Ya, gitu. Misalnya ada bising jantung, misalnya ada katup yang kaku, jadi kan ada suara wur gitu ya. Iya. Dia cari di mana? Cari sini kok nggak ada, cari sini nggak ada, cari sini masih bukan nggak ada, pelan. Oh cari di sini ternyata paling banter, paling keras. Jadi kemungkinan ada katupnya bermasalah di area trunkus pulmonalis, gitu ya. Kalau batas jantung dia meriksa buat kardiomegali atau enggak, dia ada pembesaran jantung atau enggak, gitu ya. Ya, terus kita lanjut ke skeleton cordis, tulangnya jantung. Nah, skeleton cordis fungsinya buat pelekatan, baik pelekatan miokardium ataupun puspis, katup gitu ya. Nah, ada annulus fibrosus, trigonum fibrosum, sama septum membranoseum, intraatrium, intraventrikular, sama atrioventrikular gitu ya. Untuk yang intraventrikular, untuk annulus fibrosus dulu deh. Annulus fibrosus
dia fungsinya untuk pelekatan katup. Makanya dia ada 4 jumlahnya, yaitu atrioventricularis dexter, sinister, valva aorta, sama valva truncus pulmonalis. Kalau trigonum fibrosum dia itu kayak bentuk segitiga yang menghubungkan antara aorta sama tricuspidalis, atrioventricularis dexter, sama juga aorta dengan mitralis atau atrioventricularis sinister. Nah, annulus sama trigonum fibrosum tadi fungsinya buat sebagai isolator impuls, ya. Jadi kalau misalnya S anut ngeluarin impuls di sini, dia nggak langsung diterusin ke semuanya. Kalau dia terusin ke semuanya, dia bikin atrium sama ventricle itu kontraksi barengan. Nah, jadinya apa? Jadinya dia nggak ada perbedaan tekanan. Padahal prinsip dasar dari peredaran darah, mengalirnya darah, itu dia kalau misalnya ada perbedaan tekanan, gitu ya. Kalau misalnya dikontraksi bareng, seret, kita bisa naik ke atas, naik ke bawah. Jadinya dia nggak nyalurin darah ke seluruh tubuh, gitu ya. Nah itu. Terus ada juga septum membranasium, intraartikular, intraventrikular, intraardioventrikular. Nah, untuk penyakit ventricular septal defect itu biasanya terjadi pada septum membranasium intraventrikular itu. Kenapa? Ya soalnya dia cuma membran, jadi dia tipis, jadi sering terjadi kebocoran, gitu ya. Nah, oke, next one aja. Kalau kalian belajar jantung, itu sistemnya itu backward atau selalu mundur. Ya, misalnya di sini ada katup mitral itu kaku atau regurgitasi, atau kalau kaku dia kan nggak bisa ngeluarin darah semuanya. Kalau regurgitasi dia nggak bisa nutup sempurna, jadi dia bisa darahnya naik kembali, gitu ya. Misalnya ada regurgitasi mitral, kalau ventricle kontraksi darahnya bisa ngalir ke atrium sedikit, ya. Otomatis apa? Jadinya darah yang ke seluruh tubuh jadi kurang, dia bisa hipotensi atau pasukan oksigennya dikurang, ya kan? Nah, otomatis ventricle sinister ini dia berkompensasi dengan menaikkan ototnya, dia jadi hipertrofi. Dia jadi bisa ngeluarin darah yang berlebihan. Tapi dia juga bisa ngarah darah yang lebih juga ke atrium. Otomatis si atrium ini dia jadi bisa lebih besar juga. Kalau dia lebih besar juga, dia bisa jadi hipertrofi lagi, ya kan? Kalau dia hipertrofi lagi, dia kalau kontraksi, dia bisa ngalirin darah ke paru-paru lagi kan. Nah, jadinya paru-paru bisa bermasalah. Ya, balik lagi ke atrium dexternya. Atrium dexternya dia hipertrofi, kemudian ke ventricle dexter, kemudian ke seluruh tubuh, gitu ya. Ini misalnya kalau ada misalnya ada peningkatan di sini ada vena jugaris yang mengembang, gitu ya. Ada distensi, ada pelebaran. Itu kemungkinan berarti ada masalah di atrium dexternya, gitu ya. Itu next to know aja. Terus kita tebak-tebakan aja deh. Ini apa? Ini truncus pulmonalis. Ini arteri pulmonalis. Sinistra. Ini dexter. Ini truncus pulmonalis. Ini arteri pulmonalis. Vena pulmonalis. Ya, vena pulmonalis. Tipe Ya. dikit. Kalian ingat aja, truncus pulmonalis itu buat apa tuh, ngalirin apa? Darah kotor. Iya, kan karbon dioksida kan. Jadi dia sebenarnya arteri pulmonalis, tapi karena dia ngalirin darah kotor jadi warnanya biru. Sedangkan vena pulmonalis kan dia ngalirin oksigen kan, makanya dia warnanya merah. Terus ini ada vena cava superior, ini aorta, ini vena cava inferior. Oke, udah selesai. Aku mau apa? Ya video bentar, kalian tontonin ngangguk-ngangguk gitu ya. Gak mau kayak orang Kan aku yang video. Kemarin yang LG aku gini aja gini. Di situ enggak? di sana dipisah sendiri ya. Tahu tak? Aku dikasih ya jadi terus aku belum di sini. Iya. Nah, yuk. Hah? Ya kayak gini aja teman-teman, sosok. Iya, iya. Yang itu ya? Bukan ditinggalan sih nih. Kan itu kan dari Itu ada penanya. Iya. Atas. Kenapa bisa kayak gitu? Oke, udah. Jos. Gimik. Bisa aja. Mas tuh kan juga kudus ya kan? Berarti temannya Lolo. Ya. Sami. Ya.
Kamu dari mana juga? Dari Kudus. Iya. Aku satu semasa. Lah, Osman SMA 1 Kudus. Ngarang, apa di